البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan halaman yang ke-24, halaman 24. Terakhir kita bahas kemarin seputar at-tadlis. Tadlis itu masdar dari dallasa yudallisu tadlisan. Timbangan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Pelakunya mudallis. Pelakunya namanya apa? Mudallis. Si fulan mudallis, jadi pelakunya. Perbuatannya apa? Tadlis. Kemudian yang terkena tadlis namanya mudallas. Mudallas bisa syekhnya, bisa sanadnya. Karena sudah terlewati kemarin kan tadlis ada berapa? Dua. Tadlisu al-isnad sama tadlisu asy-syuyukh. Paham ya? Ima sanadnya yang ditadlis atau syekhnya yang ditadlis. Paham? Kalau sanadnya yang tadlis, dia menampakkan di hadapan riwayatnya itu menampakkan dengan sanad yang dohirnya seakan-akan dia berjumpa langsung dengan gurunya. Padahal dia nggak jumpa. Itu namanya tadlis. Kalau terjemahan bebasnya membuat apa? Nah, pengkaburan, pensamaran. Paham ya? Menyamarkan sesuatu, mengkaburkan sesuatu namanya tadlis. Mahfum? Kemudian kalau tadlis syuyukh, syekh kalau ditadlis itu maknanya apa kemarin? Maknanya dia menyebutkan nama atau sifat syekh yang nama dan sifat tersebut tidak dikenal di kalangan manusia. Paham? Nah, jadi dengan nama samaran gitu. Misalkan nama bapaknya Saleh atau nama gurunya Saleh, dia nyebutkan kunyahnya Abu Muhammad. Paham? Sehingga orang nggak kenal siapa ini Abu Muhammad. Mafhum? Faktor yang mendorong dia untuk tadlisus syuyukh kemarin sudah kita lewati, banyak faktor-faktornya. Pertama apa kemarin? Gengsi. Gengsi. Karena gurunya lebih muda, dia gengsi dia. Masa sih anak usia udah tua meriwayatkan dari orang yang lebih muda. Lah kalau itu gurunya harus biar bersambung sanadnya. Biar sanadnya bersambung. Jadi taruhlah sekarang barakallahu fiik, kita taruhlah barakallahu fiik si fulan atau si A ini tua dia. Berguru dengan si B yang lebih muda usianya. Untuk meriwayatkan kabar harus melalui si B, ya harus haddatsana B gitu. Harus turun, enggak mau kemudian dibuang haddatsana C karena B muda usianya, nggak bisa. Mahfum ya? Dalam masalah penukilan khobar seperti itu. Antum dapat kabar dari anak kecil pun, ketika antum nukilkan harus nukilkan, sebutkan anak kecil itu siapa namanya. Paham ya? Jangan karena gengsi, wah, anak nggak enak, nggak bisa nih. Anak gimana nih? Nggak bisa. Kalau itu anak kecil ataupun orang yang usianya lebih di bawahnya, misalkan barakallahu fiik, dan khobarnya melalui dia kabarkan. Paham? Itu nggak akan mengurangi kedudukannya. Justru akan semakin mengharumkan namanya, jujur orangnya. Bisa dipahami? Faktor yang kedua diantaranya apa? Barakallahu fiik. Nah, tujuannya kemarin. Faktor yang kedua kenapa kemarin? Faktor yang kedua diantaranya agar apa? Menampakkan di hadapan manusia itu gurunya banyak. Cuma satu namanya Saleh namanya. Tapi Saleh ini punya kunyah, punya gelar. Abu Muhammad Saleh Al-Khayyat. Haddatsana Abu Saleh. Di tempat yang lain haddatsana Saleh. Haddatsana Abu Muhammad satu. Tempat lain haddatsana Saleh. Di tempat haddatsana Khayyat. Sama enggak orangnya? Sama enggak? Sama, yaitu Saleh. Cuman kelihatannya banyak itu gurunya. Abu Saleh gurunya, Khayyat gurunya, Saleh gurunya. Paham ya? Abu Muhammad seakan-akan guru dia satu. Saleh guru dia dua. Al-Khayyat guru dia juga tiga. Padahal berapa jumlahnya padahal? Satu Saleh. Jadi pahami enggak? Ayo, kemarin faktor yang kedua apa? Agar menampakkan di hadapan manusia gurunya itu banyak. Mahfum? Ada faktor yang lain nggak kira-kira? Ada. Nah, seorang perawi dia ternyata apa? Mengambil hadis atau khabar dari guru yang gurunya itu dhaif ternyata. Biar sanadnya nampaknya bagus, guru yang dhaif ini sebenarnya dicutik, dibuang. Paham ya? Dibuang. Ditadlis. Paham ya? Disamarkan namanya atau samarkan kunyahnya atau bahkan dibuang semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Itu juga termasuk tadlis. Makanya tadlis termasuk apa? Para ulama mengatakan at-tadlisu akhul kadzib. At-tadlisu akhul kadzib. Tadlis itu saudaranya kedustaan. Karena mirip, cuman bentuknya menyamarkan, mengkaburkan.
Sudah jelas-jelas rumahnya bekas. Sudah direhab. Sudah di apa? Direhab. Nah, kemudian sudah dempul, tembok-temboknya udah banyak yang lubang, didempul, dihalusin, dipoles, nampaknya bagus. Dijual. Tafadhal Pak, rumah ini kami jual murah. Bagus, mulus, halus. Sudah dicat semuanya. Enggak nyebutkan apa? Boroknya. Dia enggak menyebutkan kelemahannya, enggak menyebutkan kekurangannya. Nampak di hadapan orang bagus, Masya Allah. Rumah sebesar ini kok dijual teman 100 juta. Padahal ini harganya asli 1 M misalkan. Ternyata apa barakallahu fi? Sudah didempul lagi. Sudah dimodifikasi, direhab. Paham ya? Nah, akhirnya nampaknya bagus. Itu namanya tadlis. Pelakunya apa namanya? Mudallis. Apa kata Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj? Abu Bustam Amirul Mukminin fil hadis. Apa kata beliau seputar tadlis ihsan? Naam, la an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Sungguh aku berzina lebih aku sukai daripada berbuat tadlis. Paham? Ini maksudnya bukan menghalalkan zina, bukan, maksudnya itu karena tadlis itu mengkaburkan dan banyak orang tertipu gitu loh. Kalau zina kan cuma dia tok gitu loh. Paham maksudnya? Nah, itu syahidnya apa barakallahu fiik? Perbuatan tadlis itu perbuatan tercela. Sekarang kita akan masuki orang-orangnya. Halaman 24 simak baik-baik. C itu jim, C maksudnya. Wal mudallisun katsirun, dan mudallis itu banyak. Wa fihim ad-du'afa was-siqat, ada di antara mereka yang dhaif dan ada yang siqah. Mudallis sendiri itu ada yang dhaif dan siqah. Perawi siqah tapi dia berani tadlis, ada juga. Yang parah yang mana yang parah? Yang parah sudah dhaif tadlis lagi. Itu parah itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Sudah dhaif, sudah lemah orangnya, berani tadlis lagi, itu tambah parah lagi. Yang siqah aja tidak benarkan, ini sudah dhaif malah bikin tadlis. Kita simak, perhatian baik-baik. Kal Hasan Al-Basri, ini juga termasuk mudallis. Hasan Al-Basri imam tapi ya. Wa Humaid At-Tawil. Nah, wa Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, mudallis. Wa Muhammad bin Ishaq juga mudallis. Wal Walid bin Muslim mudallis. Wa qad rattabahum Al-Hafidz ila 5 maratibah. Perhatikan ini. Dan sungguh Al-Hafidz siapa ini? Kalau diitlaqkan Al-Hafidz, berarti Al-Hafidz siapa Muhammad? Ayo, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Siapa namanya? Antum? Ahmad bin Ali. Ahsan. Ahmad bin Ali. Al-Hafidz Ibnu Hajar namanya Ahmad bin Ali. Mafhum? Naam. Jadi kalau disebutkan qala al-Hafidz, itu berarti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi Ahmad bin Ali. Mafhum? Naam. Kita lihat sini. Dan sungguh Al-Hafidz telah menyebutkan secara urut, rattabahum, mengurutkan mereka, rattabahum artinya mengurutkan, disebutkan secara urut, ila 5 maratibah, menjadi 5 tingkatan. Berapa tingkatan? 5 tingkatan. Sebutkan secara urut menjadi 5 tingkatan. Al-ula pertama, man lam yusaf bihi illa nadiran. Seorang perawi yang tidak disifati dengan naam mudallis kecuali jarang atau sedikit. Ini yang pertama. Yang pertama perhatikan, man lam yusaf itu orang yang masih perawi, seorang perawi yang lam yusaf yang tidak disifati dengan mudallis illa nadiran, kecuali jarang atau sedikit. Paham belum? Nah, maksudnya itu dia tuh jarang tadlis, jarang melakukan tadlis. Itu yang pertama. Tipe yang pertama. Nomor 1, man lam yusaf bihi, yaitu seorang perawi yang tidak disifati dengan mudallis, paham ya? Tidak disifati dengan berbuat tadlis illa nadiran, kecuali jarang atau sedikit. Siapa itu? Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id. Naam. Yahya bin Sa'id siapa ini? Abdullah. Naam. Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah taala. Itu muhaddis, seorang perawi, thiqah, paham ya? Naam, tapi barakallahu fi melakukan tadlis, tapi jarang sekali. Nah, ceritanya jarang. Paham ya? Naam. Tsani yang kedua, man ihtamala al-a'immah tadlisahu. Yaitu yang kedua adalah seorang perawi yang para imam masih memberikan toleransi terhadap tadlisnya. Ihtamala dengan toleran, masih memberikan maaf,
memberikan toleran, memberikan apa barakallahu fiik, peluang atau berlapang dada, itu artinya gitu. Tipe yang kedua, man, ya seorang perawi yang a'immah, para ulama, para imam masih bertoleransi, memberikan maaf, berlapang dada untuk menerima tadlisnya. Bisa dipahami artinya Abdullah? Jadi para a'immah ini masih berlapang dada, memberikan toleransi, masih menerima tadlisnya gitu loh. Mafhum? Nah, seperti itu. Siapa itu? Kita lihat dulu. Dan para perawi ini yang masih diterima tadlisnya ini, wa akhraju lahu fis sahih, ya kan? Dan mereka para ulama itu masih mengeluarkan, itu masih menyebutkan di dalam sahihnya. Menyebutkan perawi-perawi yang mudallis tadi dalam sahihnya. Berarti masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai karena enggak parah. Paham ya? Karena belum parah. Li imamati, karena dia apa? Dikarenakan keimamannya. Jadi perawi ini imam, cuman mudallis. Nah, tipe yang kedua ini para ulama masih bertoleransi, masih berlapang dada menerima tadlisnya. Sehingga diriwayatkan dalam apa? Disebutkan dalam sahihnya gitu loh. Paham belum? Kalau mudallisnya itu parah enggak akan sebutkan. Mafhum? Kalau tadlisnya itu parah enggak akan dinukilkan, tapi buktinya yang ini nomor 2 ini, para ulama masih bertoleransi. Para ulama masih bertoleransi, masih memberikan toleransi, berlapang dada menerima tadlisnya. Kenapa? Pertama, li imamatihi, karena keimamannya. Jadi perawi tersebut imam. Wa qillati tadlisi fi janbi marwa. Perhatikan ini. Dan sedikitnya tadlis yang dia lakukan dibandingkan fi janbi, artinya dibandingkan. Paham ya? Karena sedikitnya tadlis yang dia lakukan fi janbi dibandingkan marwa, apa yang dia riwayatkan. Jadi dibandingkan apa yang dia riwayatkan itu tadlisnya lebih sedikit. Sehingga masih diberi apa? Toleran. Dikasih toleransi di situ. Dikasih apa? Toleransi, yaitu diberi apa? Diberi kesempatan dari terima. Paham ya? Berlapang dada para ulama. Mafhum? Seperti siapa? Ke Sufyan Ats-Tsauri, lihat. Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi mudallis. Karena tadlisnya sedikit, jarang dia melakukan tadlis, masih diterima. Mafhum salah, Amir? Nah, kita lihat. Au kana la yudallis illa an thiqah, atau dia mudallis, tapi dia tidak pernah melakukan tadlis kecuali hanya kepada perawi yang thiqah juga. Faham? Ana ulang sekali lagi yang kedua ini, perhatikan. Au kana la yudallis, atau perawi tersebut tidak melakukan tadlis illa, kecuali an thiqah, kecuali dari perawi yang thiqah juga. Paham enggak ini? Nah, jadi dia kalaupun dibuang, disamarkan nama gurunya, tapi gurunya thiqah. Orang-orang itu mudallis yang parah gini modelnya. Kalau mudallis yang parah itu tahu gurunya itu dhaif, dia apa? Ganti nama yang lain biar nampaknya bagus. Sehingga sanadnya Masya Allah bagus, indah. Padahal kalau dia jujur terang-terangan, guru dia yang dhaif tadi itu akan nampak, sehingga rusaklah, turunlah level sanadnya tadi itu. Bisa dipahami ya? Nah, kalau ini tipe yang kedua ini, perhatikan tipe yang kedua ini, perawi tersebut tidak yudallis, tidak melakukan tadlis illa an thiqatin, kecuali dari perawi yang thiqah juga. Paham? Bisa dipahami enggak? Yang kedua ini. Ka Sufyan bin Uyainah. Sama-sama Sufyan. Pertama Sufyan Ats-Tsauri, sedikit melakukan tadlis. Yang kedua Sufyan bin Uyainah. Nah, beliau tidak mentadlis kecuali perawi yang thiqah. Kalau perawi thiqah masih mending, karena thiqah walaupun sebutkan qala haddatsana Abu Abdullah, namanya Muhammad misalkan, disamarkan Abu Abdullah, karena thiqah enggak masalah. Yang dari permasalahan itu perawinya mentadlis guru yang lemah, sehingga nampaknya sanadnya bagus, itu yang berbahaya. Paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Mafhum soalnya? Paham ya? Nah, itu tipe yang kedua. Simak baik-baik. Yang ketiga sekarang, simak. Yang ketiga. As-salisatu, yang ketiga, man aktsara min at-tadlis ghair. Naam. Ghair mutaqayyad bisiqat. Artinya apa? Orang yang banyak melakukan tadlis, ngartikannya gitu. Man aktsara min at-tadlis itu perawi atau orang, sama ya. Perawi yang banyak melakukan tadlis, ini yang ketiga, berarti parah ya. Yang ketiga ini, perawi yang banyak melakukan tadlis tanpa apa? Tanpa
memberikan ikatan dengan perawi yang thiqah. Maksudnya gini. Maksudnya yang dia tadlis itu bukan perawi yang thiqah saja. Kadang perawi dhaif dia tadlis itu loh ya. Kalau yang kedua tadi, tipe yang kedua. Kalau tipe yang kedua tadi kan apa? Dia tidak melakukan tadlis kecuali hanya dari perawi yang thiqah. Ya enggak? Kalau yang ketiga ini enggak jelas. Banyak melakukan tadlis ghairu mutaqayyid ghairu mutaqayyidin bistiqat. Paham ya? Banyak melakukan tadlis dari perawi yang tidak thiqah. Gitu aja ngartikannya. Ini mudahnya gitu. Paham ya? Jadi perawi yang dhaif dia tadlis, perawi yang thiqah dia tadlis, perawi yang hasan dia tadlis itu. Mafhum salah? Berarti lebih parah ya. Tipenya ini lebih parah di bawahnya lagi. Kayak Abu Zubair Al-Makki. Seperti Abu Zubair Al-Makki. Nah, itu yang ketiga. Tipe yang keempat, ar-rabi'atu man kana aktsar tadlis. Man kana aktsar tadlisahu 'anid du'afa wal majahil. Parah lagi ini. Yang keempat itu parah lagi. Yaitu seorang perawi yang banyak mentadlis dari apa? Dari perawi yang dhaif dan dari majhul. Paham belum? Yang keempat, man kana aktsar, yaitu seorang perawi yang banyak tadlis melakukan tadlis dari apa? Dari orang yang dhaif dan orang yang majhul. Paham? Kalau yang ketiga tadi bagaimana? Ketiga enggak jelas. Kadang perawi yang dhaif dia tadlis, kadang perawi yang thiqah dia tadlis. Itu yang nomor 3 enggak jelas. Bisa dipahami ya? Nah, yang keempat ini banyak melakukan tadlis dari perawi yang apa? Lemah, dhaif dan juga majhul. Bisa dipahami enggak? Seperti siapa? Baqiyah bin Walid. Udah rusak dah. Baqiyah bin Walid. Nah, enggak diterima lagi sudah. Baqiyah bin Walid. Nah, Baqiyah ibn Walid. Nah, Baqiyah ibn Walid. Nah, itu contohnya Baqiyah ibn Walid. Barakallahu fikum. Itu tipe yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, al-khamisah man damma ilaihi dha'fun bi amrin akhar. Naam. Yang kelima, di samping dia mudallis, dia menggabungkan dengan sifat yang lain, yaitu lemah. Belum? Sudah lemah mudallis lagi. Parah enggak? Parah. Man damma ilaihi dha'fun. Berarti artikannya bagaimana artikannya? Ditambahkan dia itu lemah bi amrin akhar, dengan perkara yang lain, itu dengan perkara tadlis gitu loh. Kalau terjemahan bebasnya nomor 5 ini, tipe nomor 5 ini, seorang perawi yang dia itu apa? Sudah lemah mudallis lagi. Paham? Lemah itu sendiri kan udah, dhaif itu sendiri kan dipertanyakan. Sudah dhaif mudallis, parah berarti. Bisa dipahami? Kalau yang mudallis itu thiqah masih mending. Yang kelima ini barakallahu fiik, man dhamma ini dha'fun. Seorang perawi yang ditambahkan padanya apa? Kelemahan, lemah, dhaif bi amrin akhar, dengan perbuatan yang lain, yaitu tadlis, double. Sudah dhaif mudallis. Bisa dipahami Irsyad? Ayo, nah. Seperti siapa? Abdullah ibnu Lahiyah. Seperti Abdullah ibnu Lahiyah. Siapa yang tahu tentang beliau rahimahullah ini, Abdullah bin Lahiyah ini? Siapa yang tahu tentang beliau? Sedikit kisah tentang beliau. Beliau ini goncang hafalannya. Paham ya? Setelah apa? Setelah kitab-kitabnya terbakar. Ikhtalata ba'da ihtiraqi kutubihi. Mulai bercampur goncang hafalannya setelah terbakar kitab-kitabnya. Ya mungkin depresi atau mungkin karena catatannya udah hilang semuanya. Kalau para ulama terdahulu barakallahu fiik, mereka ada yang mencatat, ada yang sekali mendengar hafal. Yang punya hafalan kuat luar biasa. Tapi yang punya catatan itu harus memiliki sekretaris yang amanah. Paham ya? Karena kalau nggak amanah, dia ngambilnya dari Mahmud, ditulis Muhammad, sudah anjlok kedudukannya nanti. Paham ya? Nanti larinya ke dobet. Kekuatan catatan hafalannya nggak kuat. Paham? Nah, kemudian zaman dahulu ada kisah juga seorang perawi saling iri, hasad. Melihat perawi yang lain nulis dia. Diambillah buku catatan tadi. Buku catatan hadisnya diambil, dilempar ke sungai. Nangis enggak kira-kira? Nangis.
Perawinya nangis? Enggak nangis dia santai aja, udah dihafal semuanya. Jadi dicatat di buku tadi, dibuang sama temannya, dia santai aja karena semua yang tertulis tadi udah dihafal sini. Subhanallah. Itu luar biasa ya. Nah, itu kalau kita melihat merujuk para ulama terdahulu seperti itu. Nah, jadi hafalannya sangat kuat, luar biasa. Begitu dengar langsung hafal. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan, langsung hafal dia. Paham ya? Seperti imam siapa yang nukilkan itu? Hadir di majelis ngantuk tapi semua dihafal. Ayo. Imam siapa itu? Kalau di majelis hadir ngantuk dia. Itu penukilannya gitu ya masyhurnya ya. Tapi kalau semua yang disampaikan gurunya hafal. Subhanallah. Ingat? Antum. Siapa? Ingat enggak? La, na'am. Antum. Ayo, na'am. Imam Ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni, masya Allah, dinukilkan beliau kalau hadir di majelis itu kelihatannya ngantuk. Tapi semua yang sampaikan gurunya hafal. Subhanallah. Kalau kita, zaman kita, bukan antum aja, kita ini, zaman sekarang ini, sudah nyatat, nulis, dengarkan, ngerekam, itu orang belum tentu hafal. Itulah perbedaannya. Para ulama terdahulu, masya Allah, terjaga mereka ya. Pertama, mungkin dari sisi lingkungan mendukung. Fitnah belum terlalu merajalela seperti sekarang ini. Fitnah wanita, fitnah harta, dan misalnya itu pengaruh juga. Paham ya? Lingkungan juga pengaruh. Jadi duduk mendengarkan gini dalam kondisi kelihatannya ngantuk dinukilnya gitu ya, tapi semua yang disampaikan gurunya dihafal. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan, dihafal semuanya. Imam Daruqutni. Al-Imam Ad-Daruqutni, na'am, masyaallah. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. D, dalil D maksudnya pembahasan berikutnya. Wa haditsul mudallis ghairu maqbul. Hadis mudallis tidak diterima. Hadisnya seorang mudallis tidak diterima. Kecuali apa? Illa an yakuna thiqatan. Kecuali kalau perawi tersebut mudallis itu thiqah. Tapi thiqah ini enggak cukup juga. Wa yusarrih bi akhnihi mubasharatan amman rawa anhu. Pertama, kecuali thiqah. Kedua, kecuali apa? Dia terang-terangan, yusarrih terang-terangan. Yusarrih terang-terangan. Dia terang-terangan mengambil hadis atau riwayat tersebut secara langsung dari apa? Dari gurunya. Amman rawa anhu itu dari gurunya. Dari orang yang dia meriwayatkan, dari gurunya, ngartikannya gitu. Ana ulangi sekali lagi, hadisnya seorang mudallis itu enggak diterima kecuali thiqah dan dia terang-terangan menyebutkan bahwasanya dia mengambil hadis tadi dari gurunya secara langsung, sami'tu atau ra'aitu, itu pastikan sudah terima insyaallah. Mafhum insyaallah. Jadi antum enggak boleh bingung. Perhatikan, enggak boleh bingung. Hukum asalnya perawi yang mudallis riwayatnya enggak diterima. Hukum asalnya. Kecuali kalau yang mudallis thiqah pertama. Yang kedua, dia di samping thiqah terang-terangan di tempat yang lain bahwasanya dia meriwayatkan langsung dari gurunya. Seringnya dengan lafaz sami'tu atau ra'aitu. Mahfum Abdullah? Na'am, barakallahu fiik. Seperti siapa? Al-Amash, Sulaiman bin Mihran. Al-Amash mudallis, tapi terima tadlisnya kalau dia terang-terangan tempat yang lain dengan lafaz sami'tu. Mahfum Muhammad? Nah, karena sami'tu aku mendengar, itu biasanya mendengar ketemu. Ra'aitu aku melihat, otomatis ketemu, jumpa, mendengar. Paham ya? Seperti itu. Sudah kita lewati kemarin ya, lafaz-lafaz yang dimaknakan lafaz tasrih. Paham ya? Nah, sami'tu, ra'aitu, seperti itu. Nah, berikutnya simak baik-baik, barakallahu fiik. Fa yaqul sami'tu fulanan yaqul. Seperti dia mengatakan, aku mendengar si fulan berkata. Aku mendengar si fulan berkata. Di sini barakallahu fiik, ucapan aku mendengar si fulan berkata ini memberikan kesan dan juga memberikan faedah bahwasanya dia mendengar dan melihat langsung. Paham? Nah, sehingga apa?
sehingga tidak ada kemungkinan dia dusta di situ. Aw ra'aituhu yaf'al, atau ucapan perawi tadi itu, aku melihat dia melakukan. Jadi perawi ini melihat gurunya melakukan sesuatu, berarti melihat otomatis bertemu atau tidak? Ayo na'am. Aw haddatsani, atau dia mengatakan telah menceritakan kepadaku. Dia ngomong, perawi ini mengatakan telah menceritakan kepadaku. Berarti gurunya kan yang menceritakan, ketemu langsung. Naam. Naam wa nahwu, dan juga yang semisalnya. Lakin, perhatikan, lakin akan tapi majaa fi sahihai al-Bukhari Muslim, penting ini. Akan tetapi yang datang dalam dua sahih apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bisiqatit tadlis, dengan bentuk tadlis, an siqatil mudallisin, dari perawi mudallis yang thiqah, fa maqbulun, diterima. Jadi kalau antum jumpai dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu ada tadlis itu, bentuknya tadlis, itu diterima. Mafhum? Nah, kenapa demikian? Litalaqil ummah lima jaa fihima bil qabul min ghairi tafsil, masyaallah. Dikarenakan sambutan umat ini, sambutan umat ini terhadap apa yang telah datang pada keduanya dengan penerimaan. Jadi umat itu sudah menyambut dengan penerimaan, langsung terima gitu loh. Paham ya? Tanpa dirinci. Seperti ini. Nah, barakallahu fiik. Jadi karena umat ini sudah menerima secara langsung tanpa dirinci, maka kalau ada tadlis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, itu terima aja. Kenapa? Karena tadlisnya, barakallahu fiik, kemungkinan besar, dan itu yang disebutkan para ulama dari apa? Dari yang thiqah. Paham? Barakallahu fiik, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.